Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, gerbang masuk negara ternyata punya jalur tikus berbayar mahal. Dari pengungkapan ini ditemukan adanya jatah bulanan bagi oknum Ditjen Bea Cukai sebesar 7 miliar rupiah. Di balik permainan kotor ini ada sektor UMKM yang berpotensi dirugikan dan praktik ini juga terus disorot karena bisa lestari. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan hasil temuan dalam operasi tangkap tangan di Ditjen Bea dan Cukai. Perkara ini berkaitan dengan pemberian jatah bulanan dari PT Blu-ray untuk pejabat di Bea dan Cukai. Kasus ini dimulai saat PT Blu-ray ingin mendapatkan jalur hijau untuk pengiriman barang ke Indonesia. Padahal produk PT Blu-ray harusnya masuk ke jalur merah. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Lebih lanjut, Asep Guntur mengatakan praktek ini memuluskan masuknya barang tiruan dari berbagai negara yang kemudian membanjiri pasar domestik dengan harga murah. Secara dampak dirasakan oleh pelaku UMKM yang memproduksi barang serupa secara legal. Bea Cukai merupakan garda terdepan dari negara sebagai palang pintu atau pintu masuk ya untuk mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional tentunya. Ketika banyak barang-barang yang masuk yang tidak seharusnya masuk dan itu akan mengganggu UMKM dan perekonomian negara, maka sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi. Dan tentunya untuk memastikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan sesuai dengan ketentuan. Memasukkan barang impor tidak sesuai prosedur dan ketentuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan negara dan ekonomi masyarakat karena secara langsung berdampak pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Peredaran barang impor yang tidak sah juga bertentangan dengan visi dan misi Bapak Presiden yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas khususnya melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia pada 22 Januari di Swiss agar pemerintah melayani kepentingan umum serta menguatkan sektor UMKM. We must also enact a new culture in our bureaucracy. Our government must serve the general good and must not entrench itself in collusion with greedy and rapacious economic players. Achieving our mission also requires smart investment in infrastructure. Pemberantasan korupsi di Bea Cukai diharapkan dapat memperkuat pengawasan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mendukung pertumbuhan UMKM yang lebih sehat dan berdaya saing. Tim Liputan, Metro TV. KPK mengungkap praktek suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungkinkan barang impor KW dan ilegal masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan. Praktek ini diduga merugikan perekonomian nasional, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kita akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Iqbal. Kemudian ada Dewan Pakar Apindo, Danang Girindra Wardana. Pak Danang, selamat malam, apa kabar? Malam Mas, sehat selalu. Baik, terima kasih Mas Yudi. Pak Danang sudah bergabung di Prime Time News. Mas Danang, jadi apakah jalur merah dan hijau di dalam jalur importasi ini sebenarnya modus yang sudah pernah terjadi atau modus lama? Halo Mas, kepada siapa nih? Mas Yudi. Mas Yudi. Halo, oh, pada saya. Oke. Ya, silakan Mas Yudi. Jadi Mas,
Oke, oke, sorry. Jadi terkait dengan kasus bea cukai ini, memang ini adalah kasus yang selalu terjadi karena ini adalah termasuk di kewenangannya KPK, ya. Dan kemudian ada informasi-informasi dari masyarakat, ya. Kemudian KPK mendapatkannya dan kemudian KPK melakukan penangkapan ataupun OTT terhadap bea cukai. Dan bea cukai sendiri kita tahu kewenangannya memang ya mengawasi impor dan hal ini ya terhadap barang-barang baik jalur merah kemudian juga jalur hijau. Dan yang menarik adalah Mas Iqbal ya bahwa sebenarnya para penyelundup-penyelundup impor ini kan pada masa sebelumnya itu kan mereka menggunakan ya jalur-jalur tikus yang benar-benar jalur non formal. Misalnya pelabuhan-pelabuhan kecil dari luar negeri ke pelabuhan kecil di Indonesia sehingga kemudian ada resiko dan sebagainya. Tapi kemudian sekarang mereka beralih bahwa ngapain kita susah-susah dengan resiko kehilangan barang dan sebagainya, kehilangan mungkin tadi kan ombak besar dan sebagainya, kehilangan nyawa, lebih baik kita kemudian masuk lewat jalur resmi ya walaupun dokumen-dokumennya pasti ada dokumen-dokumen palsu gitu ya karena barangnya berbeda antara manifest dengan ada apa yang ada dan kemudian kita tahu ternyata oknum-oknum bea cukai itu bisa disuap. Dan yang menarik Mas ya Mas Iqbal bahwa yang disuap ini kan bukan main-main kedudukannya. Dia adalah orang paling tinggi ya terkait dengan penyidikan dan penindakan ya di bea cukai. Artinya ketika dia saja ya berhasil disuap, pasti ke bawahnya menikmati. Yang paling penting juga apakah sebenarnya benar-benar barang itu adalah barang KW? Apakah ada barang-barang itu tentu kan ini kan tidak dilakukan pemeriksaan. Akhirnya kita tahu sebenarnya ada dua hal penting terkait maraknya peredaran yang mengganggu perekonomian Indonesia ya barang-barang itu selain tadi barang KW, yang kedua Mas Iqbal adalah barang-barang bekas. Bahwa ini juga bisa jadi ya permainan ini memang berlangsung lama tapi baru ketahuan sekarang. Memang yang saya pahami oknum-oknum pejabat di bea cukai itu bermain dalam ruang gelap di mana mereka tertutup siapa saja yang bisa bergabung dan sebagainya. Ini kan terbukti bahwa langsung dikomandoi oleh atasannya. Dan yang paling menarik Mas ya bahwa mereka pun juga sudah mempunyai tempat safe house gitu ya untuk menyimpan uang-uang emas dan hasil-hasil dari korupsi mereka. Dan yang menarik lagi Mas bahwa praktek-praktek seperti ini ya yang kita khawatirkan adalah kita tidak tahu sebenarnya berapa banyak ya produk-produk ya yang masuk ke Indonesia melalui jalur seperti ini. Kita tahu PT Blue Ray ini kan dia hanya forward ya, dia penghubung dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang kemudian ini kemudian akhirnya mereka berhasil memasukkan ya barang-barang mereka. Tapi sekali lagi sebenarnya Mas Iqbal yang kita garis bawahi adalah apakah yakin hanya barang KW yang ada di kontainer-kontainer tersebut? Ya Oke, saya baik, duga pasti Mas ada Yudi. Jadi barang-barang memang lain. berawal Kenapa dari Mas input dari Iqbal? masyarakat, Karena kemudian suapnya itu perbedaannya, begitu besar yang ditemukan. Ada 40,5 miliar yang ditemukan Mas Iqbal. Belum yang sudah digunakan atau yang ada di tempat lain. Dan yang terakhir celakanya bahwa pelakunya kalau ternyata mereka menggunakan kewenangan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang impor, berarti pelakunya sampai di staf administrasi. Artinya Pak Purbaya benar-benar walaupun hanya 3 tersangka, semua harus dibersihkan, orang-orang tersebut semua harus dipindah. Kalau tidak, hanya menjadi pemain-pemain baru saja oke. sebagai Ini tugas penggantinya. yang Begitu Mas berat Iqbal. tentu saja ya kalau memang misi bersih-bersih dari Pak Purba yang tadi Mas Yudi sebutkan. Tapi kan sebenarnya praktik ini bisa dibilang pertama barang KW itu sudah paling tidak mengkhianati standar apa ya istilahnya tuntutan dari pemerintah terhadap produk lokal yang harus memenuhi standar nasional Indonesia. Kemudian belum lagi barang bekas. Nah Pak Danang, jadi kerugian apa sih yang dialami akibat praktek korup seperti ini Pak Danang? Ya jelas ya, ini merugikan seluruh dunia industri baik level besar ataupun UKM dan tentu saja kepada negara jelas akan mengakibatkan pengurangan bea masuk ya kan. Bea masuk itu kan menjadi salah satu bagian dari penerimaan negara di mana barang-barang bea masuk itu mestinya diambil dipungut pajak bea masuknya, kemudian distribusi penjualannya kan
melalui mekanisme pengambilan pajak PPN, ya kan. Nah, ini kan mengakibatkan begitu banyak kerugian tidak hanya di dunia industri tetapi juga kepada penerimaan negara. Tapi gini, pola pikir kita ya, ini kan bukan terjadi tahun-tahun terakhir aja nih, ya Mas Yudi ya. Ini sebenarnya kan sudah di-endorse dari tahun-tahun yang lalu, 10-12 tahun yang lalu praktek-praktek begini ini sudah sering kita keluhkan. Cuman ya sekarang penindakan terjadilah. Terima kasih pada teman-teman penegak hukum ya, termasuk KPK ya. Dan salah satu yang harus kita pikirkan adalah mencari penyebabnya Mas saat ini. Karena sebenarnya Bea Cukai itu secara digital proses perizinan impor ekspor itu sudah sangat modern ya. Tetapi ya bagaimanapun juga ada korelasi lah antara sistem otomatisasi yang sudah digital modern itu kan tetap ada operator di baliknya gitu. Nah kemudian kalau operator-operator ini ceroboh ya ketangkep lah gitu, ketemu lah gitu. Ini kan masalahnya adalah orang-orang bilang ya sial aja gitu. Karena sebenarnya praktek-praktek macam ini sudah begitu sering sekali kita keluhkan. Nah, bagaimana kemudian kita memikirkan di masa depan agar interaksi antara Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Teknis yang lain, Kementerian Pertanian, Perindustrian, mereka yang memiliki perizinan pertek ya, termasuk PI, perizinan impor dari Kementerian Perdagangan itu benar-benar bisa dikontrol dengan baik. Tidak hanya oleh 3 kementerian tersebut, tetapi juga oleh pengawasan yang saya nggak tahu sampai sekarang di mana mekanisme pengawasan terhadap Bea Cukai. Itu kan tidak terdapat gitu mekanisme atau badan yang benar-benar bisa secara independen mengawasi kinerja Bea Cukai, termasuk terdapatnya pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Nah, pertanyaan Mas tadi terkait dengan jalur merah, jalur hijau ya. Ini kan praktek-praktek yang seringkali dimanfaatkan lah oleh oknum-oknum untuk mengambil keuntungan dari situ. Kalau jalur merah biasanya mereka bergen ya udah diloloskan tapi diperiksa dulu. Nah kalau jalur hijau nih kebanyakan juga terjadi praktek-praktek suap di mana perusahaan-perusahaan forwarder itu yang biasanya berlangganan secara intens itu memiliki konektivitas dengan pejabat-pejabat yang kemudian meloloskan dengan mudah proses pemasukan barang itu. Meskipun ya Mas, perizinan impornya meskipun memiliki kelemahan gitu. Ini kan terjadi pada banyak impor yang barang-barang tekstil garmen ya, seperti kemarin temuan PPATK yang menyebutkan ada 12 triliun uang transaksi masuk kepada karyawan salah satu atau beberapa perusahaan tekstil gitu. Ini kan praktek-praktek yang kemudian akan berkorelasi dengan bagaimana izin barang itu masuk ke Indonesia dan bagaimana keluar dari kepabeanan. Pak Danang, kemudian keluar menarik ke saya ingin ke market, Mas Yudi dijual terlebih di dahulu. situ. Nah ini Kebetulan Anda berkorelasi. menyebut soal Mas. monitoring. Kita harus melihat root cause-nya, akar soal penyebabnya monitoring. itu di mana sehingga tidak lagi terjadi di masa depan. Baik, itu yang harus diperhatikan. Monitoring, pengawasan. Mas Yudi, kalau kata Pak Danang tadi seharusnya bisa diawasi dan sebenarnya sudah sistem dan teknologi itu sudah disiapkan untuk mengatur barang-barang yang masuk. Tapi nyatanya ini terjadi bahkan sudah belasan tahun. Nah sebenarnya kalau dalam kasus kepabeanan ya, tadi Pak Yudi menyebut ini perusahaannya sudah berlangganan, kemudian punya koneksi dengan pejabat. Bagi penyidik itu tantangannya apa sih yang dihadapi terutama di lapangan, terutama dalam hal pembuktian, kemudian juga koordinasi yang terjalin di lapangan, Mas Yudi? Ya, inilah yang tadi saya katakan Mas, butuh yang namanya informan. Kalau tanpa informan ini akan sangat-sangat sulit. Karena apa? Karena ini kan ada di ranah wilayah kekuasaannya Bea Cukai. Kalau misalnya ada orang lain yang masuk, tadi saya katakan mereka kan sudah sistematis. Nanti ada kode-kode. Ya, wah nanti akan ada yang masuk nih, entah akan ada sidak, entah akan ada penindakan, nanti bersih semua itu, Mas Iqbal. Ataupun kalau ada yang kena, ya, misalnya manifestnya impor bahan pangan, tetapi kemudian isinya ternyata motor mewah, mobil mewah gitu kan nggak boleh barang-barang bekas gitu kan masuk ke Indonesia. Nanti ketahuan gitu kan. Nah begitu ketahuan, ya nanti nggak ada yang tahu siapa pemiliknya. Gitu kan, atau kemudian barang-barang itu masih ada di kawasan BRIC gitu ya, yang akhirnya nanti reekspor begitu ketahuan nih mau ada
penindakan dan sebagainya. Karena saya katakan mas semuanya bermain. Mereka juga punya cepu-cepu gitu kan, informan-informan juga gitu kan, yang sehingga ini sangat sulit. Jadi Mas Iqbal dengan adanya tertangkapnya dan OTT bahkan tadi saya katakan direktur penindakan loh, ya kan, intinya Ya. ya ini benar-benar sudah sangat sistematis dan ini adalah kotak Pandora. Ya, Oke, saya sepakat bahkan dengan Mas Danang ya bahwa bisa jadi ya di tempat-tempat lain ada dan sebagainya. Kita tahu bahwa terakhir kan untuk kasus oknum pejabat korup bea cukai kan kasusnya adalah flexing ya, yang istilahnya tidak terlalu terlihat ya, istilahnya dari mana harta atau aset kekayaannya yang langsung terkait dengan kewenangannya. Ya kalau ini kan benar-benar memukul banget. Kenapa? Artinya ada perintah ya yang sampai orang paling bawah pun ya itu kemudian yang harusnya tugasnya melakukan pemeriksaan mereka tidak memeriksa, tapi kan pasti Oke, harusnya jadi ada di ini batin mereka. sistemik Ini ya adalah Mas tugas Yudi saya ya, untuk bukan tidak hanya sekedar diperiksa, oknum gitu. tapi sistemnya ternyata juga mendukung praktik ini tetap lestari. Pak Danang, terakhir Pak Danang, kita kan mumpung nih ya Menteri Keuangan Pak Purbaya kan cukup keras dalam hal ini. Apa yang harus ditujukan pemerintah agar praktek yang terjadi selama belasan tahun ini akhirnya bisa berakhir dan akhirnya berpihak kepada UMKM? Apa yang harus ditunjukkan, Pak Danang? Memang yang paling utama itu adalah mereformasi bagaimana prosedur atau kinerja bea cukai itu secara keseluruhan ya. Karena kalau bicara oknum per oknum dimanapun terjadi Mas. Jadi di berbagai lembaga, kementerian, lembaga negara yang ada di Indonesia itu potensi munculnya oknum-oknum yang melakukan bribery atau korupsi itu pasti terjadi. Tapi sekarang kita lihat bea cukai adalah gawang penting untuk mengamankan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, serapan tenaga kerja kita. Maka yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kemudian kita memikirkan bea cukai ini tidak berdiri secara imun sendirian gitu. Harus ada mekanisme pengawasan yang sangat kuat bisa melihat ke dalam terkait dengan sistem operasinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah-masalah regulasi kita Mas. Karena saya khawatir ya, begini ya, kita kan punya regulasi PP 23 tahun 2018 yang mengizinkan UKM kita impor melalui mekanisme yang sangat mudah gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sangat kecil, perusahaan perorangan itu dengan peraturan itu bisa impor dengan mudah. Nah saya yakin Pak Purbaya harus melihat PP 23 2018 itu. Perusahaan-perusahaan kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar boleh melakukan impor. Maka ini mengakibatkan industri besar tidak bisa bersaing dengan mereka karena mereka hampir bebas pajak karena pajaknya 0,5% aja dari pajak final gitu. Yang lain terkena beban pajak. Nah, kami khawatir praktek-praktek penyuapan yang terjadi di bea cukai ini juga menggunakan mekanisme pemasukan barang atau importasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku menggunakan kedok UKM kecil-kecil tapi banyak jumlahnya. Nah, termasuk misalnya ya terkait dengan Blu-ray ini. Blu-ray ini kan juga importasi yang banyak dilakukan oleh Blu-ray ini kan kargo borongan, Mas. Kargo dalam kelompok berisi berbagai macam barang yang kemudian tidak memungkinkan aparat bea cukai untuk melakukan pemeriksaan satu persatu. HS code-nya bisa beragam-ragam. Sehingga ini mengakibatkan begitu banyak kesulitan. Nah, ketika ada banyak kesulitan ya udah yang terjadi adalah tawar-menawar kan. Udah langganan aja tiap bulan kami bayar sekian asal masuknya gampang gitu. Nah praktek-praktek macam ini harus segera diberantas, harus segera diperbaiki. Tidak hanya di bea cukainya tapi juga mekanisme pengawasan. Bukan hanya pengawasan pada tindakan kuratif seperti penegak hukum tapi pengawasan pencegahan. Yang kedua adalah masalah regulasi itu tadi. PP 18 PP 23 2018 itu harus diperbaiki, Mas. Oke, jadi ini motifnya bagus untuk ini semoga menjadi momentum ya Pak Danang dan Mas Yudi. Karena di tengah itu terkait dengan bagaimana aparat-aparat bea cukai ini perlu dilapis lah, tidak hanya dari aparat PNS atau penegak hukum ya, tapi justru sudah kami tangkap poinnya Pak Danang. Kita nantikan konsistensi dari pemerintah Indonesia karena di tengah desakan terhadap peningkatan kualitas dan juga persaingan dengan produk impor, ternyata pengkhianatnya itu berasal dari garda depan negeri sendiri begitu. Jangan sampai ini terjadi lagi. Semoga ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk akhirnya bisa meningkatkan dikdayanya produk UMKM Indonesia dan memberantas praktek-praktek ilegal serupa di masa depan. Terima kasih Mas Yudi, Pak Danang sudah bergabung dengan Prime News.